Selamat datang di CC Tutorial. Semoga semua dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial tentang aplikasi presentasi PowerPoint. Untuk belajar PowerPoint kita mulai dari dasar sampai tingkat lanjut. Nanti ada beberapa tahap atau beberapa video yang akan saya berikan tentang PowerPoint. Kita pengenalan dulu. Pada video kali ini kita berkenalan dengan PowerPoint itu apa dan kegunaannya untuk apa. PowerPoint itu adalah aplikasi presentasi yang sangat baik dan sangat mudah penggunaannya. Sebenarnya PowerPoint sudah sangat baik dan banyak sekali template di dalamnya yang bisa kita manfaatkan. Contoh pada background desktop saya ini, saya menggunakan PowerPoint, dimana desainnya sudah disediakan atau templatenya sudah disediakan. Tapi kita perlu belajar PowerPoint itu dari dasar ya, sehingga menggunakan templatenya itu nanti menjadi mudah. Apa yang kita inginkan terhadap template itu bisa sesuai dengan keinginan kita. Kita langsung saja. Di sini saya menggunakan PowerPoint 2016. Bisa disesuaikan dengan PowerPoint yang dipakai oleh teman-teman Office 2016, sehingga mungkin agak berbeda. Bila ingin menyesuaikan silahkan disamakan, atau menggunakan versi terbaru silahkan saja. Baik, kita langsung saja. Yang pertama kita buka PowerPoint. Nah, di sini ada banyak template yang sudah disediakan, kita buka. Karena kita mulai dari dasar, kita pilih yang blank presentasi. Kita klik blank presentasi. Di sini adalah tampilan awal dari PowerPoint. Ya. Di video-video berikutnya akan saya berikan semua tentang menu-menu yang terdapat dalam PowerPoint ini. Pada video kali ini saya akan memberikan pengenalan dasar tentang PowerPoint itu apa. Bagi yang baru memulai belajar tentang PowerPoint ini sangat tepat sekali untuk memulai dari sini. Atau yang sudah bisa menggunakannya tetapi terbiasa dengan trik, biasanya itu bila menginginkan sebuah perubahan itu bingung ya, terpaksa mencari lagi tutorial atau cara-cara. Di sini kita belajar dari dasar sehingga apa yang kita inginkan bisa kita lakukan terhadap PowerPoint itu. Baik, yang pertama kita berkenalan dulu dengan menu-menu PowerPoint ini. Nah, di sini adalah lembar kerja kita. Di sini adalah nama judul atau nama file yang akan kita kerjakan ini. Di sini adalah presentasi 1. Di sini nanti bisa kita rubah nama presentasi ini saat kita menyimpan filenya ya. Saat kita klik file, kita save atau save as, di situ kita tentukan di mana ingin kita simpan. Baik, yang pertama kita simpan dulu, kita rubah nama ini sesuai dengan keinginan kita. Kita klik save atau save as bisa. Di sini saya pakai save as. Kenapa kita pakai save as? Save as ini kita bisa menentukan tempat di mana kita menyimpan file yang ingin kita simpan. Ya, kita klik save as, kemudian saya cari browse di sini ya. Misal saya letakkan di dokumen di ABC sini. Saya namakan di sini latihan. Saya buat folder dulu. Klik kanan. Saya namakan dasar PowerPoint. Kemudian di sini saya berikan di sini di file name ini kita berikan namanya, nama filenya coba, misalnya namanya coba di sini. Kemudian di sini save as tipenya atau jenis file yang akan kita simpan adalah PowerPoint presentasi. Sudah oke, sudah sesuai. Namanya coba, kita save. Nah, di sini sudah berubah coba. Kenapa kita lakukan save terlebih dahulu? Ini fungsinya sangat banyak. Saat terjadi misal kita menggunakan PC, mati lampu, maka file kita sudah ada tersimpan ya, file desain kita sudah ada tersimpan.
atau yang menggunakan laptop, saat baterai laptop habis dia tersimpan. Nah, itu fungsi kita sebelum bekerja pada Office. Itu sebaiknya kita lakukan penyimpanan ya, terlebih dahulu kita lakukan penyimpanan sehingga file kita aman. Yang kedua, di sini ada menu save. Jadi misalnya sekitar 5 menit kita save, sekitar 5 menit kita klik save atau Ctrl S ya, Ctrl S. Di menu file ini ada beberapa menu. Yang umum kita pakai adalah save dan save, kemudian ada open ya, kemudian ada print, ada share, ada export, ada close. Nah, di sini close ini untuk menutup, kemudian ada akun, ada option. Option ini pengaturan tambahannya. Kemudian ada menu home. Menu home ini standar Office seperti ini biasanya, baik di Microsoft Word atau Excel. Biasanya pada menu home ini tidak jauh berbeda, menunya tidak jauh berbeda. Kemudian ada menu insert juga begitu, tidak jauh berbeda antara Office Word, PowerPoint, itu biasanya tidak jauh berbeda. Bila sudah biasa menggunakan, paham saja dengan menu-menu ini. Yang membedakan itu adalah di desain transisi animasi slideshow ini antara Office PowerPoint dengan Office Word dan Office yang lain. Itu di desain transisi animasi dan slideshow. Desain ini berfungsinya untuk kita merubah desain pada slide kerja atau lembar kerja kita ini. Kemudian ada transisi. Transisi ini untuk mengatur perubahan antara slide 1 ke slide 2 atau dari slide sebelumnya ke slide sesudahnya. Kemudian animasi ini bisa kita terapkan kepada misalnya pada kertas, pada tulisan, pada gambar yang kita sudah kita buat, atau pada video bisa kita menggunakan animasi. Kemudian ada slideshow ini untuk menampilkan hasil pekerjaan kita. Kemudian ada review di sini. Ini standar umum di review ini. Kemudian ada view. Kemudian ada format, menu format di sini untuk tulisan juga. Ini pengaturan lanjutannya. Untuk pertama kita mulai dari home. Kita letakkan di menu home. Kemudian di pojok kanan ini, pojok kanan bawah ada zoom in, zoom out. Ini untuk mengatur tampilan slide ini. Kita ingin memperbesar bisa, kita ingin memperkecil bisa ya. Nah, ini zoom in, zoom outnya, zoom out, zoom innya di sini ada ya. Zoom in, zoom outnya di sini. Plus minusnya. Nah, zoom in, kita out, kita keluar dari zoomnya. Kemudian di sini ada slideshow. Pada menu berikutnya yang perlu kita ketahui dari PowerPoint ini adalah slide ini. Nah, di sini ada slide. Nah, untuk slide ini di sini ada angka 1. Berarti slide ini masih hanya satu. Nah, lembar kerjanya ini. Untuk menambahkan slide, kita klik kanan, kemudian kita pilih new slide. Di sini akan tambah menjadi 2. Nah, begitu seterusnya. New slide, ada 3 slide, kemudian new slide. Untuk menghapus slide, kita klik kanan. Nah, di sini ada 4 slide ya, 1, 2, 3, 4. Untuk menghapus slide, kita klik kanan, kemudian kita pilih delete slide. Nah, seperti ini. Ada 3 slide yang sudah saya buat. Di sini kita sudah bisa menambahkan slide dan menghapus slide. Kemudian di sini di halaman kerja ini ada judul. Nah, di sini ada kotak ini judul. Ini bentuk default atau bentuk bawaan dari Office-nya. Nah, di sini bisa kita pakai, bisa juga tidak kita pakai. Di sini saya akan memakainya saja, kita biarkan saja. Karena kita belajar dasar, kita pakai saja ini. Bentuk defaultnya atau bawaan dari Office PowerPoint. Di sini bisa kita atur. Ya, di sini bisa kita atur, memperbesar atau memperkecil. Nah, di sini bisa kita tarik. Di pojok sini bisa, di pojok sini juga bisa, semuanya bisa kita atur, bisa kita tarik. Kemudian bisa kita geser, mau kita letakkan di mana. Ya, cara menggesernya kita arahkan mouse di
Kotak ini kita cari sampai muncul tanda plus seperti ini. Kita klik kiri, tahan, kemudian kita tarik. Ini bisa kita geser kiri kanan. Begitu juga dengan subjudulnya. Nah, di sini bisa kita geser kiri kanan. Nah, semuanya. Menu desain yang tadi sudah saya bilang adalah untuk merubah tampilan awal dari PowerPoint ini. Tampilan PowerPoint ini. Sekarang kita coba menggunakan mencoba menggunakan menu-menu yang terdapat di sini. Sekarang yang perlu kita perhatikan dari desain itu, materi kita apa? Materi itu kita menyesuaikan dengan desain ini. Desainnya seperti apa, sesuaikan dengan materi. Ya. Jadi pilihan warnanya itu harus kita sesuaikan. Nah, di sini pilihan warnanya ada banyak. Di sini ada browse for theme. Nah, di sini bisa kita tambahkan theme atau template yang bisa kita download dari internet. Banyak sekali template-template yang bisa kita tambahkan. Nah, di sini kita pilihannya, misalnya saya pilih yang ini. Misal saya pilih desain yang ini. Ya, face ini. Pada tampilan awal slide itu kan berwarna putih. Saat kita pilih desain ini, maka dia akan berubah ya, sesuai dengan keinginan kita. Kita mau slide yang mana? Yang jelas saran saya, slide itu kita sesuaikan dengan tema kita atau materi yang akan kita angkat pada presentasi kita, sehingga tampilannya menarik dan sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Di sini slide kita ada 3. Saya akan coba membuat slide sederhana. Akan kita sisipkan transisi dan animasi. Baik, sekarang kita ke desain. Misalnya judulnya saya berikan pengenalan komputer. Tulisan sebaiknya kita jangan samakan dengan background. Kenapa? Karena slide atau background kita slide kita sudah berwarna hijau. Bila tulisan berwarna hijau, nanti view atau user kita melihat itu tidak jelas. Jadi kita rubah tulisannya. Misalnya untuk merubah tulisan itu kita ke home, kita cari di sini ada menu font color ini, kita pilih warnanya, misalnya saya gunakan warna merah sehingga dia kontras, sebaiknya kontras warnanya. Oke, misalnya pengenalan komputer. Untuk subjudulnya misalnya di sini di sini pengenalan komputer, kemudian kita bisa atur ya posisi tulisannya. Saya rubah ke sini. Saya gunakan yang ini, Just TV ini, rata kiri kanan. Kemudian pada subjudul saya pilih Just TV juga. Kemudian misalnya pengenalan komputer itu biasanya yang perlu kita kenal itu adalah perangkat kerasnya dulu. Kemudian perangkat lunak. Nah, di sini bisa kita sisipkan bullet and numbering atau numbering. Di sini saya pakai numbering saja. Kita blok, kemudian kita pilih ini. Baik, di sini sudah ada judul, sudah saya buat pengenalan komputer, kemudian subjudulnya adalah perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras akan saya letakkan materinya di slide 2 dan perangkat lunak akan saya letakkan slide-nya di materinya di slide 3. Jadi nanti saat saya klik perangkat keras saya akan lari ke slide 2. Saat saya klik perangkat lunak saya akan lari ke slide 3. Caranya seperti apa? Ya, kita lanjut. Untuk caranya, di sini kita akan rubah dulu transisi. Yang perlu kita atur adalah transisi perpindahan antar slide. Di sini kita masuk ke menu transisi. Transisi itu adalah perubahan yang terjadi dari slide 1 ke slide 2. Misal saya letakkan dulu ini, kita berikan ciri ya. Untuk kelas slide 2 saya berikan nanti adalah tentang perangkat keras. Kemudian slide 3 tentang perangkat lunak. Baik, slide 2 perangkat keras, slide 3 perangkat lunak.
Jadi keinginan saya tadi yang sudah saya sampaikan adalah saat saya klik perangkat keras, maka saya akan lari ke slide 2. Saat saya klik perangkat lunak, saya akan lari ke slide 3. Sekarang yang kita lakukan adalah transisi atau perubahan antara dari slide. Misal saya dari slide 1 ke slide 2 itu perubahannya seperti apa? Itu perubahannya pada menu transisi. Kemudian misalnya di slide 1 ini, saat slide 1 muncul dia seperti apa tampilan awalnya. Misalnya kita pilih split. Jadi dia seperti ini. Ya. Kemudian saat masuk ke slide 2, kita klik slide 2 nya, kita pilih tampilan seperti apa. Misal saya pilih wipe atau push boleh, saya pilih wipe saja supaya tidak tapi jelas ya perubahannya. Misal saya pilih yang save saja, nah seperti itu. Kemudian yang di ketiga saya pilih juga save lagi. Kita jangan samakan, kita bedakan saja, misalnya cut. Oke, sekarang saya coba lihat hasilnya seperti apa. Boleh kita klik di sini slide show di bawah sini, atau di menu keyboard kita tekan F5. Kita klik dulu di slide 1, tekan F5. Tampilan awalnya seperti ini, pengenalan komputer. Keinginan saya tadi saat saya klik perangkat keras ini, saya akan lari ke slide 2 di sini, dan saat saya klik perangkat lunak, saya akan lari ke slide 3. Baik, sini saya rubah dulu, misalnya saya rubah ke slide 3 ini kurang jelas, misalnya ini vektor ya, yang jelas perubahannya. Kemudian di sini misalnya kita pilih lagi di sini blend ya. Blend. Oke, seperti itu, sehingga perubahannya nanti jelas. Baik, sekarang bagaimana caranya kita membuat animasi tampilan dulu ya. Hurufnya ini munculnya seperti apa? Kita pada menu animasi, saya pilih misalnya fly in, jadi tulisannya bergerak dari bawah ke atas. Baik, saat kita membuat animasi ini yang perlu kita perhatikan adalah angka di sini. Angka ini menunjukkan bahwa dia akan muncul di urutan keberapa. Di sini angka 1, berarti dia akan muncul pertama kali ini. Baik. Kemudian yang kedua adalah perangkat keras, misalnya saya pakai juga fly in. Kemudian yang ketiga adalah perangkat lunak, saya pakai juga fly in. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Baik, tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik kiri, maka judul akan muncul. Di sini pengenalan komputer. Kemudian kita klik kiri lagi, perangkat keras akan muncul. Kita klik kiri lagi, perangkat lunak akan muncul. Oke. Sudah mulai ada terlihat animasinya di sini. Kemudian yang ketiga, saya akan membuat link pada dua tulisan ini, dimana tadi saya inginkan perangkat keras saat saya klik maka akan lari ke slide 2, saat saya klik perangkat lunak akan lari ke slide 3. Caranya sangat sederhana. Yang pertama kita klik insert ya. Di sini ada menu yang namanya hyperlink. Sekarang kita blok dulu perangkat keras ini, kemudian kita pilih hyperlink. Tampilannya seperti ini. Di tampilan ini, insert hyperlink ini, kita akan dibawa pada menu exiting file or web pack. Nah, sini jangan kita pilih yang ini, tapi karena kita sedang berada di dalam slide, karena yang ingin kita rubah adalah antara slide ini, yang kita pilih adalah place in this document. Ya, kita klik ini. Nah, di sini kita pilih, tadi saya ingin slide 1 perangkat keras ini larinya ke slide 2. Maka di sini kita pilih slide 2 perangkat keras. Oke. Kemudian kita klik oke. Maka nanti saat kita klik perangkat keras dia akan lari ke slide 2. Begitu juga di perangkat lunak. Kita blok, kemudian pilih hyperlink, kita pilih slide 3. Oke, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, sudah mulai hidup.
Saya klik perangkat keras, akan lari ke slide 2. Kemudian misalnya saya klik perangkat lunak, akan lari ke slide 3. Oke. Di sini kita perlukan satu menu lagi untuk kembali ke slide 1. Caranya sangat gampang. Di slide 2 ini kita tambahkan, misalnya saya tambahkan satu tombol di sini untuk kembali ke slide 1. Saat saya klik tombol itu akan kembali ke slide 1. Di menu insert kita pilih save. Kemudian misalnya saya pakai yang ini saja, oval. Kita letakkan di bawah sini. Kemudian kita beri keterangan home. Baik, sudah muncul seperti ini. Kita blok home ini. Kemudian kita pilih insert, kita pilih lagi hyperlink, place in this document, kemudian kita pilih pengenalan komputer atau slide 1 ini, kita pilih OK. Sekarang ini bisa saja kita kopikan, kita letakkan di slide 3. Baik. Oke, sekarang kita coba hasilnya seperti apa ya. Kita coba, kita klik slide show di sini. Tampilan awalnya seperti ini. Kemudian pengenalan komputer, muncul perangkat keras. Di sini kita bisa jelaskan tentang perangkat keras secara garis besarnya. Kemudian kita klik perangkat keras, maka dia akan lari ke perangkat keras dan kita bisa jelaskan tentang perangkat keras dan muncul tulisan di sini. Saat selesai kita kembali ke home. Kita klik home ini, maka dia akan kembali ke slide 1. Dan kita klik lagi kiri, muncul lagi perangkat lunak. Kita klik lagi perangkat lunak ini, maka dia akan lari ke slide 3. Dan saat kita ingin kembali, kita pilih home dan kembali ke tampilan awal. Oke. Di sini kita tambahkan satu slide untuk penutup atau end atau selesainya. Kita klik kanan, kita tambah new slide, dan di sini kita tambah misalnya terima kasih. Terima kasih misalnya saya letakkan di tengah. Kemudian kita di home, kita letakkan di center. Oke. Dan terima kasih ini kita letakkan dari slide 1. Saat kita sudah selesai kan, kita kembali ke sini, kita tambahkan saja save di sini. Save. Kemudian di sini misalnya end. And selesai. Kemudian kita ke insert, hyperlink. Terima kasih. Oke. Sekarang kita lihat hasil akhirnya. Terima kasih. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Tunggu video berikutnya di mana kita akan bermain lagi untuk membuat animasi ini menjadi lebih asik dan lebih menarik, sehingga presentasi yang kita berikan menarik klien kita. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa hidupkan loncengnya agar setiap saya update video bisa diketahui oleh teman-teman semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat.